Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Kiai Ma'ruf Hussein selaku penceramah pada kajian pada subuh pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS dan seluruh jajarannya, dan tentunya jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam pengajian pada subuh pada pagi hari ini. Untuk pengajian pada subuh kali ini, insya Allah akan membahas kitab Sahih Bukhari. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, ini ad-dinul Islam. Sebelum kita memulai pengajian pada subuh pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada beliau Kiai Ma'ruf Hussein untuk memulai pengajian pada subuh pada pagi hari ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kiram ula fadil ingkang sangat kula mulyakaken para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, para doktor, para guru besar, dan bapak dosen maupun ibu dosen, dan juga ketua takmir Manarul Ilmi, dan juga jamaah Masjid Manarul Ilmi. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian dari kitab Sahih Bukhari. Kali ini masih tidak terlalu jauh dari pembahasan beberapa pekan silam. Kali ini hadis yang ke-684. Penomoran hadis niki bukan sebuah penomoran yang akurat buatan, sebab beda penerbit niku beda nomor karena berbeda dengan Al-Qur'an. Di hadis ini ketika makmum berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam memindahkan ke kanan, niku sholatnya tidak batal. Niki sudah pernah kita bahas secara hadis, tetapi Imam Bukhari mengambil tema lain dari hadis ini. Jadi ketika itu Ibnu Abbas, beliau sholat, itu saat Nabi bangun untuk sholat malam, lalu Ibnu Abbas di sebelah kiri, oleh Nabi diputar niki tapi lewat belakang. Diputarnya lewat belakang, tidak di depannya Nabi. Lewat di belakang Nabi, lalu kemudian berada di sebelah kanan Nabi. Setelah itu Nabi tilem-tileman. Nabi berbaring, kemudian adzan subuh, lalu kemudian Nabi berdiri, tidak berwudu. Bagi ulama yang mengatakan Nabi betul-betul tilem, Nabi betul-betul sare, niki khususiyah bagi Nabi. Bagi Nabi menika tidur niku tidak membatalkan wudu. Jadi ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari ini. Ada hadis riwayat Imam Bukhari berbunyi begini. Nabi pernah ditanya oleh Aisyah. Jadi atanamu qabla an tutir, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari niku Nabi pernah ditanya oleh Aisyah,
wahai Nabi, panjenengan apakah tidur dulu sebelum witir? Kemudian Nabi menjawab. Jadi sedap hadisnya niki, ketika Nabi ditanya dalam hadis yang panjang lah niki. Niki Nabi ditanya oleh Aisyah. Wahai Nabi, ketika beliau sholat malam, apakah engkau tidur dulu sebelum panjenengan sholat witir? Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanam wa la yanamu qalbi. Mata saya memang terpejam, tetapi hati saya tidak pernah tidur. Jadi dalam kondisi seperti itu pun, meskipun terpejam kedua mata Nabi, tetapi ternyata Nabi niku tetap terjaga, hatinya tetap terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Makanya beliau begitu sudah tahu kondisi adzan, Nabi kemudian langsung berdiri dan tidak berwuduk lagi. Ini memperkuat dari riwayat yang terdapat dalam Aisyah niku. Tapi nek kula kali panjenengan boten saged niru. Kula kali panjenengan langsung wuduk, sebab kadang bablas, kadang nek Nabi boten. Kemudian berikutnya, ketika seorang perempuan sholat sendirian di saf belakang, apakah boleh? Boleh, boten masalah. Niki pernah diulang dalam salah satu kajian beberapa bulan yang lalu. Nabi pernah datang ke rumahnya sahabat Anas. Kemudian di siang hari niku Nabi mengajak sholat. Sholat kira-kira menurut sebagian ulama sholat duha. Kemudian sahabat Anas dan ada anak yatim di rumah beliau niku sholat bermakmum di belakang Nabi. Kemudian ibu saya, ibunya sahabat Anas, namanya Ummu Sulaim, niku sholat di belakangnya sendirian. Niku boten nopo-nopo. Iki Imam Bukhari mengisyaratkan adanya khilaf terkait dengan laki-laki. Kalau laki-laki niku, laki-laki ketika shaf niku berjajar, shaf niku sudah terbentuk, lalu ada orang menyendiri di shaf kedua. Niku ada yang dalam sebuah riwayat narik makmum di depannya untuk bareng berada di shaf kedua. Nanti kalau sudah ada lagi baru dia maju ke depan. Tapi dalam mazhab Syafi'i boten batal, meskipun laki-laki atau perempuan ketika dia menyendiri di dalam satu shaf niku tidak membatalkan. Tapi kalau di kelompok Salafi niku membatalkan. Niku ada di beberapa di beberapa brosur yang biasanya ditempelkan di masjid-masjid niku. Kemudian niki sama hadis wau riwayat Ibnu Abbas tentang keutamaan berada di sebelah kanan imam. Lagi-lagi Imam Bukhari berbeda menulis bab, tetapi hadisnya sama dengan tujuan bahwa sebelah kanan niku lebih utama. Makanya kalau ada kemudian makmum, ada makmum banyak niku didahulukan makmum niku ke kanan dulu. Kalau sudah kanan penuh, satu penyeimbangan niku di sebelah kiri. Terus jadi sekali lagi boten masalah ketika kemudian di sebelah kiri, karena juga di sebelah kiri juga memiliki keutamaan dalam kondisi berjamaah. Kemudian niki terkait dengan hadis berikutnya, jika antara imam dan makmum memiliki ada pembatas, ada penghalang, jadi misalnya di Masjid ITS niku misalnya ketika Jumatan masjid niku penuh, emperan juga penuh, lalu kan enten jalan, lalu berjamaah dari ruang rektorat, niku secara fikih sah nih. Secara fikih sekali sah, cuma sekali lagi meskipun meriku enten jalan yang dibuat lalu lalang, niki tetap sah, cuma kurang mendapat keutamaan dari sisi dekat berada di dalam masjid. Niki hadisnya juga sama. Saat meniko ngapunten niki berbeda hadisnya.
Jadi saat niki hadis tentang tarawih niki. Hadis tentang tarawih di bulan Ramadan. Jadi saat menikah, Nabi sholat di kamar beliau, saat itu dinding kamar beliau tidak terlalu tinggi. Jadi ada sekat tetapi tidak terlalu tinggi, hingga orang-orang melihat Rasulullah berdiri sholat sendirian di dalam kamar beliau. Kemudian orang-orang niku bersolat, melakukan sholat bersama dengan Nabi di belakangnya. Artinya antara imam dengan makmum niku ada dinding, ada yang membatasi, tetapi karena bisa melihat maka sholatnya tetap sah. Misalnya kalau di masjid ini kan ada apa namanya ini, ada tembok, ada juga garis, misal dinding, pagar dan seterusnya misalnya. Kemudian orang-orang bercerita tentang Nabi, maka kemudian besoknya Nabi masuk ke masjid, lalu orang-orang berkumpul mengikuti Nabi sholat di masjid menika. Pada malam ganjil berikutnya, niku riwayat pertama malam 21 Ramadan, malam ke-23, dan kemudian ke-25. Pada malam ke-25 itu, tiba-tiba penuh Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi penuh, kemudian Nabi tidak keluar. Lalu di pagi hari Nabi bersabda, "Inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul witri." Saya khawatir ada anggapan atau dikhawatirkan sholat malam itu menjadi wajib, padahal sunnah. Begitu Nabi meninggal, dan ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga belum memperlakukan, baru di zamannya Sayyidina Umar menikah, beliau menghimpun seluruh sahabat yang sholat di rumah masing-masing untuk makmum kepada Ubay bin Ka'ab. Karena setelah Nabi wafat, niku tidak ada kekhawatiran orang menyangka sholat malam itu wajib. Dan ternyata betul, kalau kali panjenengan sholat tarawih niku sregep atau senang melakukan niku biasanya di malam-malam pertama mawon. Malam pertama, malam kedua niku penuh masjid, gang-gang sampai tutup. Tapi begitu malam seminggu, jangankan seminggu, malam kelima mawon, softnya sudah ada kemajuan. Soft maju berarti jamaahnya banyak yang berkurang. Kemudian ketika melakukan sholat malam, hadis niki menjadi dalil bagaimana Rasulullah menggunakan kloso, menggunakan tikar. Kalau sekarang sejadah. Jadi ten hadis niki kata Sayyidah Aisyah, Nabi memiliki tikar yang beliau kalau siang hari beliau gelar, beliau hamparkan. Ketika malam dijadikan seperti dinding yang menutupi. Maksudnya dinding menutupi ini bukan berarti kemudian diletakkan ke atas, boten. Seperti sajadah yang kita hampar niku kan orang lain nggak duduk di sajadah kita, sehingga menutupi orang lain untuk tidak mendekati kita. Kemudian ketika orang-orang sholat, mereka berada di belakang Nabi. Jadi kalau kali panjenengan boleh sholat menggunakan tikar, menggunakan sajadah kalau dalam bahasa sekarang. Sebab wonten mawon yang kemudian Nabi itu dulu sholatnya di tanah. Sedikit share terkait dengan ada seorang ustadz yang lokasinya di Sidoarjo, di dekat Waru. Niki sudah pernah saya sampaikan di sini, cuma hanya sebagai penyeimbang informasi mawon. Niki beliau sudah populer, bernama Ustadz Mahrus Ali. Beliau di rumahnya niki
meniru Rasulullah, sholat langsung ke tanah. Jadi sholat langsung ke tanah, karena niku Nabi dalam waktu sholat beliau tidak menggunakan sejadah dan beliau menggunakan sandal. Niku wonten riwayat niku memang. Kemudian niki sedang praktek sholat, tetapi nggih kula kali panjenengan di rumah gitu tetap yang ada karpetnya nggih monggo, yang ada keramiknya nggih monggo, tidak kemudian membobol karpet yang di rumah. Terus ada yang kemudian masih kita temukan saudara kita yang literlek niku nggih menjalankan hadis sesuai dengan teksnya. Tapi sekali lagi kalau kali panjenengan kalau ke Mekah sampun menggunakan marmer, kemudian di Madinah sudah menggunakan karpet dengan begitu nyaman dan begitu harum. Kemudian berikutnya niki adalah tentang hadis bagaimana Nabi sholat berada dari kamar beliau. Nabi sholat dari kamar beliau, kemudian selama bulan Ramadan, dan para sahabat juga bermakmum kepada beliau dari kamar ataupun dari tikar yang oleh Nabi wau dibatasi untuk menjadi tempat sholat beliau. Kemudian ketika sahabat mengetahui, mereka bermakmum dari belakang Nabi. Kemudian Nabi mengetahui keadaan para sahabat tersebut. Kemudian karena saat itu saat niku tingkat sahabat ingin meneladani Nabi sangat tinggi. Jadi setiap Nabi melihat begini, mereka ingin meniru, Nabi begini, mereka ingin mengikuti. Ya, saat itu ketika Nabi hendak melakukan sholat sunnah, para sahabat yang kemudian ingin bermakmum kepada beliau, Nabi kemudian bersabda, "Sholatul mar'i fi baitihi." Sabda Nabi, "Inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi." Sholat sunnah yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah yang dilakukan di rumah masing-masing, kecuali sholat wajib. Jadi kalau secara hukum anjuran, sholat sunnah niku dilakukan di rumah, baru sholat wajibnya ke masjid. Kalau di rumah Nabi wajar, di kediaman Rasulullah wajar karena berdekatan. Nah, kalau kulo kali panjenengan seperti di ITS itu yang perumahan dosen atau jamaah dengan masjid niku jauh, kalau sholat di rumah, sholat sunnahnya terus berangkat, gila pun selesai dan masjid. Jadi hadis yang semacam niki kalau kali panjenengan perlu melihat konteksnya. Nabi ternyata dalamnya Rasulullah niku dempet dengan masjid. Sahabat-sahabat berada di sekeliling masjid. Niku terus kalau kali panjenengan berangkatnya mungkin 10 menit sebelum adzan atau pas adzan, makanya kados ten ITS niku sampun pas niku antara 10 menit 15 menit antara adzan ke iqomah, karena memang andaikan di rumah tasik koper sholat niku ada waktu perjalanan, andaikan tidak sholat di rumah lalu sholat di masjid boten masalah. Kemudian berikutnya niki hampir sama terkait dengan kalau ini kewajiban kita mengikuti imam. Terus kalau imamnya ruku, kita ruku, imamnya sujud, kita sujud, niku hampir sama, tetapi oleh Imam Bukhari diulang-ulang. Pengulangan Imam Bukhari bukan masalah sanad, bukan masalah bab, tetapi sanad nih. Jadi beliau hadis ini jalurnya dari sanad ini, niku diulang-ulang oleh beliau cukup banyak. Niki bagi kula kali panjenengan tidak perlu mengulang. Saat niki tentang takbir mengangkat kedua tangan saat kita sholat. Dan hadis niki dijelaskan ketika Rasulullah akan memulai sholat, Nabi mengangkat kedua tangan beliau searah kedua pundak beliau.
Niki terus pun di ukuran kedua pundak menika sampai saat niki kula kali panjenengan terkait dengan masalah mengangkat ke arah dua pundak niku kalau diilustrasikan semacam ini. Jadi tangan niku diangkat di atas kedua pundak. Sementara masih ada kita menemukan yang di pundak begini, searah pundak. Tapi sekali lagi niku boten masalah karena memang para sahabat yang menjelaskan kepada kita niku menjelaskan tidak secara visual tetapi menjelaskan secara verbal, secara kalimat. Sehingga dari ucapan para sahabat niku kadang penafsirannya menjadi berbeda-beda. Kemudian pada intinya ketika takbir niku sama-sama mengangkat kedua tangan. Kemudian niki juga hampir sama. Kapan saja kita mengangkat tangan, mengangkat tangan itu hampir seluruh gerakan kecuali saat posisi sujud saja. Jadi di posisi sujud niku tidak ada mengangkat tangan. Baru ketika kemudian nanti rakaat kedua, tahiyat kedua, baru kemudian mengangkat lagi. Niki juga hampir sama oleh Imam Bukhari diulang-ulang bagaimana Nabi mengangkat kedua tangannya ketika ruku, sujud, dan seterusnya. Kemudian bagaimana batasnya? Batasnya masih tetap tadi disebutkan sebatas di atas kedua pundak. Kemudian niki juga yang barusan kulo sampaikan ternyata baru ada di hadis ini, beliau tidak melakukan mengangkat tangan dalam kondisi sujud. Hanya antara berdiri, ruku, i'tidal saja. Yang lainnya Nabi tidak. Kemudian niki juga hampir sama. Cuma di sini dijelaskan ketika Nabi selesai dari duduk tahiyat. Jadi ketika Nabi ketika ten hadis niki Nabi berdiri dari rakaat kedua. Nabi berdiri dari rakaat kedua setelah tahiyat, Nabi berdiri dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian berikutnya adalah posisi meletakkan tangan. Posisi meletakkan tangan. Di hadis ini Imam Bukhari hanya meriwayatkan bahwa setelah Allahu Akbar, niku tangan kirinya dipegang oleh Nabi dengan tangan kanannya. Kata beliau itu adalah hadis yang saya peroleh. Saya peroleh dari Nabi. Jadi sekali lagi niki terkait dengan posisi di mana letak tangan, niku sampai sekarang beda pendapat. Kita tinggali terlebih dahulu tentang tentang riwayatnya niki ketika meletakkan tangan. Ini turut Imam Nawawi yang beliau tulis di dalam kitab Syarah Muslim, niku setelah takbir tangan diletakkan, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, di bawah dada di atas pusar, di atas dada di bawah pusar, di bawah dada di atas pusar. Kemudian di hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, niku Nabi meletakkan tangannya di atas dadanya. Jadi kita temukan yang meletakkan begini, niku nggih enten riwayatnya. Yang meletakkan di bawah dada nggih wonten riwayatnya. Yang ndak ada niku yang di bawahnya pusar. Allah sholli ala Muhammad, boten bercanda mawon. Jadi pada intinya dalam masalah ini kula kali panjenengan boten masalah ketika meletakkan
di bawah dada, dan kebanyakan mazhab memang meletakkan di bawah dada, di atas pusar. Kemudian berikutnya niki anjuran khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat meniko kalau secara fikih bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kesunahan. Kemudian Nabi mengatakan, saya tahu di mana posisi kalian, kata niku wau, ketika Nabi meluruskan shaf, saya juga mengetahui kekhusyukan kalian atau tidak. Saya bisa melihat kalian meskipun kalian di belakang punggung saya. Niku di antara maziyah, di antara keistimewaan Nabi, beliau dapat mengetahui meskipun tidak melihat. Nah, jadi khusyuk di dalam sholat niku para ulama menghukumi sunnah. Sebab kalau dihukumi wajib, hampir kalau kali panjenengan tidak mampu menika. Khusyuk niku meskipun hanya sebentar, niku dianjurkan. Cara yang paling mudah untuk khusyuk niku adalah dengan menghayati bacaan yang kita baca. Misalnya membaca surat Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Sebab nopo? Kalau bacaan yang kita baca tidak dihayati, niku setan yang akan mempengaruhi pikiran kita. Setan yang akan kemudian memberi gangguan, memberi macam-macam. Niku sekali lagi adalah dengan konsentrasi apa yang kita baca. Nah, kalau gambarkan apa maksud khusyuk di dalam sholat. Kalau beri gambaran. Lionel Messi pemain bola niku kan pun gada sembarang, mobil wonten, HP pun sembarang gada. Tetapi begitu dia di lapangan, begitu dia masuk ke lapangan hijau niku, semua ditinggalkan oleh Messi, oleh Ronaldo, dia fokus terhadap apa yang ada di depannya. Nah, demikian halnya ketika kulo kali panjenengan sholat, begitu masuk sholat, niku semestinya semua pikiran, semua beban, niku ditinggal dulu, fokus terhadap apa yang kita lakukan dalam sholat. Mulai ruku, saya kepada siapa kita persembahkan ruku, sujud niku. Nah, biasanya orang khusyuk niku yang tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa biasanya pun harapan untuk khusyuk niku pun angel. Wong sing alon-alon mawon kadang boten khusyuk, wong malih sing banter. Terus sekali lagi kalau secara fikih cara meraih khusyuk menika selain menghayati bacaan niku wau adalah dengan menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu kekhusyukan. Terus Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau, dalam kitab Bulughul Maram, niku beliau menyampaikan beberapa hal agar kemudian sholat tidak terganggu. Jadi dan meriki misalnya enten beberapa hadis, kata beliau mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau kira-kira mau sholat maghrib dan sudah lapar, sudah ada makanan, maka Nabi dawuh makan dulu lalu kemudian sholat. Makanya dari hadis ini ada pepatah di Indonesia, lebih baik makan dulu tapi mikir sholat daripada sholat kepikiran makan. Ini makan dulu. Setelah makan kita sholat. Ini pun tidak kepikiran. Kemudian cara yang kedua, jangan tolah-toleh saat sholat. Jadi Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, Nabi bagaimana kalau ada orang ketika sholat dia menoleh? Nabi menjawab, itu upaya setan untuk mengalihkan dan dia terpedaya dengan tipuan setan. Jadi setan itu ketika sholat selalu mengganggu agar kita ini tidak khusyuk, agar kita tergesa-gesa. Kalau nuruti berarti kepancing, berarti masuk dalam perangkat niku. Tapi andaikan orang itu khusyuk,
setan mengganggu ini, memberi bayangan ini, ndak nurut, kulo kali panjenengan tetap khusyuk, nggih boten berhenti setan niku. Akhirnya setan memasukkan ke dalam hati kita, sholat Anda paling top, sholat jenengan khusyuk 100%. Akhirnya orang itu ujub niku bangga diri juga ndak boleh. Makanya apa namanya, setan niku berbagai cara yang diterapkan. Planning A gagal, ada planning B, sampai Z. Z gagal, enten planning A1, dan seterusnya. Niku saking banyaknya rencana setan untuk mengganggu. Kemudian berikutnya inggih menika sholat di masjid atau di tempat yang dijauhkan dari ornamen yang terlalu mencolok. Niki Nabi pernah mau sholat di rumahnya Aisyah niku enten kelambu, enten tirai yang ada motifnya. Lalu Nabi bersabda, Aisyah, kamu lipat dulu bahasa sekarang, atau singkirkan dulu, sebab gambarnya itu mengganggu ke dalam kekhusukan. Kan kadang kalau kali panjenengan ngoten, kalau di depan itu pakaiannya bagaimana niku akhirnya kita terganggu. Makanya kalau kali panjenengan kalau ke masjid niku yang kira-kira pakaiannya tidak terlalu mencolok. Apalagi kalau Surabaya jangan pakai kaosnya bonek, apalagi di belakang ada caci makinya niku garai sing wingking gremeng sedoyo. Kemudian niki dalam hadis riwayat yang lain kata Nabi, gambar itu atau lukisannya itu melalaikan terhadap kekhusukan Nabi di dalam sholat. Kemudian niki malih cara menghindar agar sholat kita bisa khusyuk, cara menghindar gangguannya, jangan sholat di depan makanan. Kalau pernah niki sholat di depan makanan niku, masya Allah, niku belum waktunya makan, tetapi di dalam sholat niku pun kepikiran milih rujak sing pundi, milih sambel sing nopo niku pun boten karuan. Senaoso merem. Meskipun nunduk boten saged. Kemudian dalam keadaan tidak menahan BAB atau buang air kecil. Kalau mau ke masjid lalu kira-kira sakit perut, tuntaskan dulu di kamar mandi, baru sholat. Niku lebih tenang, lebih khusyuk. Atau apa namanya? Niki biasanya kalau kali panjenengan yang agak berat niku biasanya ketika sholat tarawih. Kenapa? Waktu berbuka keadaan bukone terlalu kathah niku akhirnya sholat maghrib dan sholat isyaknya enten mawon yang kemudian mau diempet. Niki selesaikan dulu baru kemudian bisa melanjutkan sholat tanpa gangguan, dan kalau sudah tidak ada gangguan untuk konsentrasi kepada sholat, kepada khusyuk niku lebih mudah. Matur nuwun, saking kula cekap semanten riyin. Monggo kalau kira-kira ada pertanyaan atau ada tambahan ilmu dari para guru besar dan doktor, saya persilahkan. Tanya, Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa untuk takbiratul ihram tangan di dada atau di bawahnya dada. Tapi saya pernah lihat itu sholat itu tangannya itu tidak di dada, tidak di dada, tapi seperti orang itu baris itu, jadi tangan tidak diangkat. Itu bagaimana ya? Matur nuwun. Leres. Jadi niki termasuk dalam sunnah hayat. Sunnah hayat niku seperti yang Rabu lalu kula jelaskan adalah kesunahan yang andaikan tidak dilakukan niku sholatnya tidak batal. Dan yang tidak memegang, tidak bersedekap niku biasanya dari Syiah. Niku kita sudah membuktikan memang orang-orang Syiah niku kalau sholat tangannya tidak bersedekap, tapi dilepas. Biasanya kalau panjenengan ke Mekah,
niku akan berjumpa dengan orang Syiah yang jubahnya besar berwarna coklat niku. Saya pernah napa namanya ketika sholat sunnah niku kulo lirik, kulo intip mawon. Niku ketika Allahu Akbar memang tangannya dijulurkan ke bawah seperti orang berbaris. Nah, saudara kita dari Syiah niku memakai jubah karena mungkin tidak enak, mungkin ini yang lainnya bersedekap kok dia tidak bersedekap, makanya ditutupi dengan jubah untuk mencari apa namanya cek boten geger. Tapi sekali lagi pancen wonten niku, pancen wonten dari umat Islam yang kemudian tidak bersedekap niku wonten. Bahkan enten satu pendapat dalam riwayat mazhab Imam Malik nggih wonten. Tetapi yang kita jumpai kebanyakan mazhab Maliki masih memegang. Pancen wonten menika. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Kemudian ten mriki bagaimana dengan sholat yang melihat dari CCTV? CCTV atau sekarang sampun banyak beberapa masjid yang di luar di depannya niku diparingi TV plasma, terus diberi apa namanya diberi syutingan dari dalam. Niku apakah kemudian sah sholat yang semacam itu? Kita lihat terlebih dahulu niki terdapat dalam riwayat Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menulis sebuah bab. Jadi sekedap kalau tunjukkan riwayatnya mangke sekedap. Jadi begini. Ten hadis, ten riwayat niki, ten riwayat Imam Bukhari niki, kata Imam Bukhari, ketika antara imam dengan makmum terdapat sebuah tembok atau terdapat sebuah dinding penghalang, niki menurut Imam Bukhari boleh, tidak ada masalah. Kemudian Hasan Al-Basri beliau berkata, boleh seseorang sholat antara dia dan imam itu dipisah oleh sungai. Kalau ten mriki pun tinggi, misalnya mungkin ada orang yang sholat di pundinam ini, di rungkut niku, di rungkut kali Jakir, imamnya ada di sebelah selatan, lalu makmumnya ada di utara kali. Asalkan niki, idza sami'al takbir, idza sami'at takbirul imam. Selama makmum tadi bisa mendengar dan mengetahui gerakan imam, niku sah. Nah, untuk mengetahui gerakan imam, hari ini kulo kali panjenengan ada yang namanya alat bantu. Kalau dulu di zaman ulama kita, alat bantu niku suara. Kalau panjenengan sholat ke ampel, sampai sekarang ampel niku jumatannya Allahu Akbar, lalu ada suara muballigh namanya, ada suara yang lebih keras. Kalau di Mekah kan tiap hari. Nah, terus selama makmum menyaksikan sholatnya imam, niku tetap sah, asalkan niki miturut mazhab Syafi'i, asalkan jaraknya imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 300 dhira, 300 hasta. Satu hasta sekitar setengah meter. Jadi jarak antara posisi imam di masjid dengan kita bermakmum di luar dengan melihat CCTV, niku jaraknya tidak boleh dari 150 meter. Kalau lebih dari 150 meter, niku sudah bukan berjamaah, kata para ulama kita. Jadi jamaah niku tetap ada sebuah pembatasan tempat. Nah, kalau antara imam dengan makmum terlampau jauh, napa malih sakniki, kalau ini ketika ada tiga tokoh di negara kita yang melakukan sholat Jumatan online. Ada di Jakarta satu, di Situbondo satu, kemudian di Jawa Barat kalau tidak salah.
Akhirnya kita dari MUI merespon. Meresponnya bagaimana? Orang yang sholat menggunakan Zoom, sholat Jumat menggunakan media online, itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol, apakah makmum itu berada di belakang atau di depan imam. Misalnya, imamnya di Jakarta sholat, lalu makmumnya ada di Pontianak. Lah, makmum ini lebih maju posisinya ke arah kiblat daripada yang di Jakarta. Jadi selama itu masih dalam satu area, sekali lagi ini rupanya dari mazhab Syafi'i dan beberapa pendapat ulama lain, 300 dhiro niku menjadi pembatas agar orang kemudian tidak secara sembarangan yang hari ini semuanya ingin dilakukan secara online sampai Jumatan mau online niku niki sehingga menjadi tidak sah. Tapi kalau masih dalam 300 dhiro, 150 meter, saya contohkan tadi misalnya imam di Manarul Ilmi, lalu di jalan itu kosong, lalu ada CCTV ke ruang rektorat di ITS, saya kira tidak sampai 100 meter niku, lalu panjenengan mengetahui gerakan imam, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, panjenengan boleh bermakmum di situ. Sekali lagi, jarak batas di dalam sholat berjamaah dari para ulama kita adalah 300 hasta atau 150 meter. Matur nuwun. Ustaz. Monggo. Oke. Jarak 150 meter itu diukur dari imam atau dari makmum yang paling belakang. Soalnya kalau 150 meter dari imam, itu kalau Masjid Al-Akbar misalnya, itu kalau yang sholat itu di luar atau di jalan sebelah utara, atau di kantor PWNU misalnya, itu mungkin sudah lebih dari 150 meter kalau diukur dari imam. Tapi kalau misalnya diukur dari makmum yang paling belakang, sedangkan makmumnya itu penuh ya, sampai meluber ke parkiran, ya, kemudian dari parkiran itu kosong sampai di depan kantor PWNU, dan itu terlihat jelas karena tidak ada penghalang, tapi ada ruang kosong yang memang tidak ditempati. Jadi maksudnya ukurannya itu dari makmum yang paling belakang atau dari imam. Nah, kalau dari imam itu pasti sudah lebih dari 150 meter kalau makmum yang bermakmum di depan kantor PWNU misalnya. Ini matur nuwun Ustaz. Leres. Ukurannya makmum paling belakang, leres. Leres. Terus keranten apa namanya? Kalau wau kan menjawab keranten di pertanyaan itu makmum melihat imam CCTV. Terus tapi leres. Hitungan 300 hasta niku dari jamaah terakhir di luar masjid, sementara makmumnya niku berada di luar masjid. Kalau sesama masjid boten enten jarak. Jadi misalnya di Masjid Madinah. Di Masjid Madinah niku misalnya sekarang dalam kondisi sepi kados pandemi ngeten, lalu imamnya sholat di depan, makmumnya sholat di belakang, sama-sama masjid. Kalau sama-sama masjid boten enten jarak 300 hasta boten. Tetapi niki yang dimaksud adalah di luar masjid, dan kalau makmum niku berada di luar masjid, yang terhitung niku soft paling belakang, leres. Jadi matur nuwun sampun diingatkan Ustaz Wahyudi, jadi hitungannya niku yang dari paling belakang. Kalau dari paling depan gitu, niku masjid besar. Matur nuwun. Setunggal malih sekedar pengalaman. Saya pernah khutbah ngimami di satu masjid. Masjidnya bagus, dia tidak terlalu besar, dan di tembok depan itu bukan tembok dari biasa dari bata ya, tapi dari kaca. Jadi penyekatnya itu kaca yang transparan. Kemudian di depan itu ada kolam. Kemudian ada ikan hias yang ya mungkin maksudnya bagus supaya
terlihat indah gitu ya. Tapi di satu sisi tadi sampaikan Ustaz Ma'ruf Kozin itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, tidak kekuatan sholat. Akhirnya begitu habis takbir yang dilihat ini ikan-ikan koi yang berseliweran itu kadang-kadang mengganggu gitu. Di satu sisi supaya masjidnya tampak bagus, indah, ada pemandangan yang cuma itu karena transparan sehingga minimal imam dan shop yang terdepan, makmum yang dia berada di yang terdepan itu bisa melihat slivernya ikan-ikan hias yang cukup bagus, dan ini kadang juga kemudian bisa mengganggu konsentrasi karena kita melihatnya kan ke arah depan ya, yang di depan kita ini kolam yang jadi itu sekedar pengalaman. Jadi ada satu sisi dia ingin pengurusnya ingin membuat yang indah, tapi di sisi lain bisa mengurangi kekhusyuan. Matur nuwun, Ustaz. Nah, niki perlunya seorang arsitek yang mengerti tentang ilmu arsitek dan juga etika-etika di dalam Islam. Kados napa ini arsitek toiletnya ITS ini pun Islami sangat tertutup semua, dan niku ini perpaduan minimalis tetapi kemudian secara Islam terpenuhi. Nah, kadang memang kita jumpai ngoten niku di beberapa masjid, maksudnya pengen minimalis dan seterusnya, ternyata Nabi terhadap gambar yang tidak bergerak bangun Nabi boten kerso, malih niki bukan gambar, niki barang berseliweran. Terus nggih niki akan lebih indah kalau kemudian mungkin ikannya niku di depan atau sekira tidak mengganggu orang sholat dan seterusnya. Leres matur nuwun. Kemudian niki tentang ukuran tumak nina. Ukuran tumak nina sekaligus juga dengan fenomena sholat yang sangat cepat. Ukuran tumak ninah menurut para ulama kita niku adalah seukuran mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat subhan rabbil azim maupun subhan rabbil a'la ketika di dalam sholat. Jadi pernah ada sahabat niku yang pernah melakukan sholat dan sholatnya sangat cepat. Niki hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya belum kita pelajari karena kita masih awal 700. Niki di hadis yang ke 757. Jadi Nabi pernah berada di Masjid Nabawi, lalu ada seseorang masuk di dekat Nabi. Lalu orang ini sholat, fasolla, orang ini sholat begitu cepat, lalu mau pulang. Setelah mau pulang oleh Nabi disapa, Pak, jenengan balik lagi, sholat lagi. Yang panjenengan lakukan tadi itu bukan sholat. Lalu kemudian orang ini sholat lagi, setelah sholat lagi, pulang, ditegur lagi oleh Nabi. Loh Pak, Anda sholatnya kok masih begitu? Itu bukan sholat. Anda lakukan lagi, lalu sholat lagi. Setelah kemudian sahabat niki 3 kali ditegur oleh Nabi, lalu sahabat matur, Nabi tolong ajari saya bagaimana sholat itu. Kemudian Nabi mempraktekkan. Ini yang kemudian ini yang hari ini kita kenal dengan istilah metode pendidikan demonstrasi. Metode pendidikan yang langsung dipraktekkan. Kemudian Nabi dawuh, idza qumta, kalau Anda berdiri, maka lakukan takbir, lalu baca surat Al-Qur'an, diantaranya adalah surat Fatihah yang wajib, lalu surat pendek ataupun ayat-ayat yang lain, lalu rukuklah sampai engkau anteng. Tumak ninah niku artinya anteng. Anteng itu bisa tegak, bisa posisi niku tenang. Niku menurut ulama kita dalam hadis riwayat Imam Muslim niku 1 kali bacaan subhan rabbil azim. Tetapi para ulama kita dalam hadis yang lain niku menganjurkan ada 3.
dalam riwayat yang lain meniko adalah 3 kali bacaan niki terdapat dalam, sekali lagi terdapat dalam riwayat mungkin Rin kalau tunjukkan niki sama-sama riwayat hadis. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, Subhana Rabbiyal Azim, Nabi mengajarkan dibaca 1 kali. Tetapi dalam riwayat Imam Abu Dawud, dalam riwayat Tabrani, Nabi mengajarkan bacaan Subhana Rabbiyal Azim dengan tambahan wa bihamdih niku dibaca 3 kali. Jadi minimal niku tasbih dibaca 1 kali, dibaca 3 kali niku anjurannya. Nah, biasanya imam-imam kita meniko ketika ruku maupun ketika sujud niku biasanya 3 kali memang, dan 3 kali niku para jamaah niku bisa tenang, bisa anteng. Kalau imamnya cuma baca 1 kali Subhana Rabbil Azim lalu bangun, itu kadang makmumnya baru mau ruku. Jadi sekali lagi niki supaya tenang, supaya bisa tumakninah niku sempurna adalah dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian kemudian terkait dengan jumlah bacaannya boleh 1, boleh 3. Turun. Cuma nggih kranten niki enten mawon tiyang sing salat ngebut niku, nek kula dereng wantun sebab salat ngebut niku minimal nggih pakai helm lah, wong niku ngebut kuwatir ketatap-ketatap. Kemudian pertanyaan berikutnya, shaf makmum lebih utama dari sisi kanan ketika kemudian memulai dari tengah leres. Jadi niki memang khilafiyah. Memang khilafiyah ketika shaf niku, kalau shaf pertama sudah penuh, di shaf kedua niku apakah dari kanan atau dari tengah? Niki memang khilafiyah. Dan yang terpraktekkan di Indonesia memang dari tengah. Dari tengah. Nah, maksud kulo ngeten wow yang kita kaji niku, kalau sudah di tengah, niki makmum yang baru datang, niki berada di kanannya orang yang tengah. Bukan dari kanan pojok niku, bukan. Tapi kanannya orang yang tengah. Niku maksud kula wau, cuma belum tersampaikan. Turun. Kemudian bagaimana dengan hukum kencing berdiri? Niki nate pernah kita sampaikan di dalam dalam riwayat Bukhari beberapa pertemuan lampau niku pernah ada satu riwayat memang niki kula tunjukkan di dalam riwayat Bukhari niki di awal-awal dulu, kira-kira 1 tahun yang lalu. Niki hadis Bukhari nomor 224, yang kemudian kita dulu sekarang sudah 600-an, hampir 700. Niki kata Hudzaifah, Nabi pernah mendatangi sebuah tempat toilet, kemudian sahabat Hudzaifah niki menjumpai Nabi kencingnya berdiri. Tetapi tertutup nih. Tetapi sahabat Hudzaifah niki melihat. Niku pertama Nabi ada yang menyaksikan. Kemudian ada hadis lain yang terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud saimut kula maupun riwayat Imam At-Tirmidzi, niki Sayyidah Aisyah mengingkari. Jadi Siti Aisyah berkata, kata beliau sekedap, jadi kata Siti Aisyah, jangan pernah percaya, kata beliau, mungkin sekedap kalau tunjukkan ten mriki sekedap Nabi
Kalau Sayyidah Aisyah niku beliau mengingkari kalau Nabi kencingnya berdiri. Kata beliau, yang saya ketahui Nabi selalu duduk. Mungkin rian dereng kepanggih. Terus kata Sayyidah Aisyah, beliau melihatnya karena Sayyidah Aisyah berkumpul di rumah Nabi, niku kencingnya duduk. Terus ada dua riwayat. Sayyidah Aisyah selalu melihat Nabi kencing niku duduk, sahabat Hudzaifah melihat Nabi berdiri. Nah, kulo kali panjenengan nek ngoten niku andaikan sesekali, tetapi para ulama lebih menganjurkan duduk, tetapi sesekali berdiri niku boten napa-napa. Jadi para ulama kemudian memadukan bahwa yang dimaksud ini niku dianjurkan untuk duduk dalam kebanyakan kesempatan, tetapi dalam kondisi tertentu niku dilakukan dengan cara berdiri ketika misalnya di tempat tersebut memang tidak disediakan tempat duduk saat kencing. Jadi terus sekali lagi memang niki khilafiyah terkait dengan apakah Nabi selalu duduk atau pernah berdiri. Sesekali Nabi pernah berdiri, tetapi kulo kali panjenengan kulo dengar dari salah satu dokter niku kalau posisi duduk niku apa namanya lebih aman dari penyakit penyakit niku penyakit nopo sih kulo supe penyakit hernia gitu. Kalau tidak salah niku sekali lagi nama penyakitnya adalah penyakit hernia. Terkait dengan tata cara duduknya Nabi, saat beliau saat beliau kencing niki begini. Cuma boten perlu kulo praktikkan, cukup panjenengan dibayangkan mawon, divisualkan piyambak-piyambak. Niki dalam riwayat sahabat Suraqah bin Malik, Nabi mengajarkan kami ketika beliau kencing duduk, niku posisi duduknya niku bertumpu ke kaki kiri dan kaki kanannya niku jongkok. Tapi biasanya kalau kali panjenengan nggih jongkok ngoten niku. Tapi sekali lagi boten masalah dalam kondisi tertentu untuk berdiri karena memang tidak menemukan yang duduk. Tapi sekali lagi niki boten masalah. Matur nuwun keranten niki sampun padang, subuhnya juga wau sampun dimulai jam 4. Terus kulo cekapaken semanten saged mangke kalau ada pertanyaan besok kepada Kiai Ali Misbah karena beliau juga mengajar Riyadhus Shalihin. Saking kula cekap semanten menawi wonten kalepatan kula nyunaken pangapunten dan kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat panjang umur, Allah maringi perlindungan sedaya mara bahaya dan mugi keberkahan untuk keluarga kita, rezeki dan juga aktivitas kita. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten nyunaken pangapunten dumateng para guru besar dan para dosen, kula kembalikan ke Mas Wahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak dosen. Sami-sami Ustaz. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Ma'ruf Hosin atas kajiannya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi yang telah hadir pada pagi hari ini. Disampaikan kepada jamaah, insya Allah kajian rutin pada subuh Masjid Manarul Ilmi dilaksanakan setiap hari di Zoom yang sama dengan pagi hari ini. Dan insya Allah kajian pada pagi hari ini akan di-upload di YouTube Takmir Masjid Manarul Ilmi. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Muhammad. Wahid, Om Saleh, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Mam. Sugeng Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nang kantor ora ya?